Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara penyelarasan visi. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semuanya di hari akhir nanti mendapatkan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai pembawa acara, langsung saja saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua sambutan kepala sekolah. Acara yang ketiga, sambutan dari pengajar praktik. Acara yang ketiga, inti diskusi penyelarasan visi. Bapak Ibu guru yang kami hormati, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Tempel Wetan. Kepada beliau Bapak Mujiono SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengajar Praktek, Ibu Binti Wasiatul Ilmi. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Tempel Wetan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, turut dan dayanya, sehingga di siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka pendampingan individu CGP Angkatan 7 Kabupaten Nganjuk, diskusi penyelarasan visi prakarsa perubahan sekolah. Semoga acara hari ini diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyusun penyelarasan visi prakarsa perubahan sekolah. Untuk itu nanti Bapak Ibu semuanya untuk memberikan masukan di dalam penyelarasan visi yang sudah ada di SD kita. Harapan kita yaitu visi nanti sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan cita-cita sekolah kita. Harapan kami tujuan pendidikan yang ada di SDN Tempel Wetan makin lama makin maju sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam penyusunan visi dan misi nanti diharapkan ada gambaran masa depan yang ingin kita wujudkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dapat memberikan dorongan untuk kita bekerja lebih baik. Yang ketiga, dapat menimbulkan inspirasi dan siap untuk menghadapi tantangan perubahan zaman. Berikutnya, dapat menjadi perantara, bagi misi-misi nanti bisa menjadi perantara antara masa kini, perubahan masa kini dan masa yang akan datang. Berikutnya ada gambaran yang dapat atau yang nyata dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Untuk visi-misi ini sifatnya statis, artinya tidak untuk selamanya tetap, berarti bisa berubah, dievaluasi setiap tahun atau 2 tahun. Berarti kalau ada evaluasi berarti pasti ada perubahan atau perbaikan, baik visi maupun misi. Untuk itu
Semoga dalam musyawarah hari ini kita dapat diberi kemudahan, kelancaran demi perbaikan isi di SDI Tempel Wetan dan bisa membawa kemajuan sesuai yang kita harapkan. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang kata yang berbuat kurang berkenan, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Dilanjutkan sambutan yang kedua, yaitu akan disampaikan oleh Ibu Binti Wasiatul Ilmi sebagai pengajar praktek. Kepada beliau, Ibu Binti Wasiatul Ilmi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Tempel Wetan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Tempel Wetan, serta Ibu calon guru penggerak Ibu Vivin yang kami hormati pula. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana meskipun acara diskusi penyelarasan visi prakarsa perubahan sekolah di Tempel Wetan ini agak tergesa-gesa ya. Saya sama Bu Vivin itu memang mendapatkan tugas atau surat tugas itu memang mendadak, dan jarak antara surat tugas dengan pendampingan individu ini cukup waktunya cukup mendesak sekali. Meskipun demikian, mari kita bersama mensyukuri apa yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan karunia yang harus kita syukuri bersama, yaitu berupa kesehatan, dan mudah-mudahan apa yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala bisa terus-menerus sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas izin yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah, sudah memberikan izin untuk mengadakan pendampingan individu yang sebenarnya ada 4 agenda kita, tapi ini adalah agenda yang terakhir, yaitu diskusi penyelarasan visi dan prakarsa perubahan di sekolah ini. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi Bapak atas dukungan, motivasi, dan dorongannya kepada calon guru penggerak Ibu Vivin yang bertugas di sekolah ini. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi ini. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar dan mendapatkan hasil kesepakatan yang kita harapkan bersama. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, diskusi penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan kita laksanakan di SD Tempel Wetan ini merupakan salah satu proses yang dilalui oleh Ibu Vivin sebagai calon guru penggerak. Jadi beliaunya sudah mendapatkan ilmu tentang bagaimana cara yang baik merumuskan visi. Nah, kemudian beliau juga sudah diajarkan bagaimana cara
membandingkan antara visi yang sudah ada dengan visi yang dikerjakan oleh BPV di LMS yang sebenarnya sudah melalui beberapa teori yang dilakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti diskusi ini saya harapkan menjadi sebuah refleksi bersama Bapak Ibu sekalian yang nanti Ibu Vivin sebagai pemimpin diskusinya sekaligus fasilitasinya dapat membuatkan sebuah visi bersama-sama mencapai tujuan bersama, dan tentunya adalah untuk kebutuhan dan cita-cita impian untuk buat kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, nanti saya harapkan dalam diskusi monggo dilalui seperti apa yang sudah didapatkan oleh Bu Vivin sehingga nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya Bu Vivin sebagai calon guru penggerak untuk memimpin diskusi penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah di SDN Tempel Wetan ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Dilanjutkan acara selanjutnya, yaitu acara inti diskusi penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Arcangela Girlani Vidi Tiviana. Kepadanya kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Musiono, Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Tempel Wetan, yang kami hormati Ibu Binti Wasiatul Ilmi sebagai pengajar praktik saya di program Guru Penggerak, Pendidikan Guru Penggerak, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru SD Negeri Tempel Wetan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur dan terima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini saya dapat berdiri di sini dan juga Bapak Ibu guru yang telah hadir di sini dalam kesempatan pertemuan kita kali ini, yaitu diskusi penyelarasan visi. Terima kasih juga, selamat datang kami sampaikan juga kepada Bu Binti Wasiatul Ilmi atas segala pendampingan yang telah diberikan pada saya. Terima kasih banyak Bu. Langsung saja nih Bapak Ibu, kita masuk ke acara inti pada siang hari ini. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Biar lebih semangat saya ganti selamat pagi saja. Kayak anak-anak dulu, pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu semua? Jadi meskipun sudah siang, saya berharap pertemuan kali ini tetap kita semangat dan semuanya ini juga demi kemajuan SD kita tercinta ini di Bapak Ibu. Masih fokus gitu Bapak Ibu. Nanti kita bersama-sama mencurahkan hati pikiran kita untuk bersama-sama menyusun visi Bapak Ibu. Untuk mengecek apakah Bapak Ibu ini fokus, saya boleh minta tolong berdiri sebentar gitu. Jadi saya minta bantuannya nanti Bapak Ibu melakukan apa yang saya katakan. Angkat tangannya Bapak Ibu. Angkat tangannya Bapak Ibu. Angkat tangannya, cuma bari aja. Ya, itu aja cukup. Nanti ada lagi mau lagi ya, masa cuma jarak ya. Satu lagi sambil duduk aja nggak apa-apa. Ya, ternyata kurang fokus ada dia karena sudah siang Bu.
Padahal sudah diisi tadi, tapi masih aja kurang fokus. Oh itu faktornya. Oh gitu, amunisinya kurang. Kita lanjutkan ya, jadi itu untuk mengecek apakah kita sudah fokus atau belum. Ternyata hanya 2 hari saja yang fokus tadi, yang lain masih mohon maaf jadi. Nanti ada lagi ini Bu, Bapak Ibu, ada tepuk 1, nanti semua tindakannya 1 kali. Cek, jadi ditepuk, hanya sambil duduk tidak apa-apa. Tepuk 1, cek, dornya boleh sampai aja wis. Sampai dor tepuk 1, cek, sambil bilang cek aja tidak apa-apa. Kayak kamu senapan gitu loh, nyiapkan senapan. Tepuk 1, cek, kalau 2 bagaimana? Tepuk 2, cek, lalu bukan pendek. Tepuk dulu ya. Cek, kalau 3, cek, coba kita coba 1 kali dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, coba 1, 2, 3. Kenapa kok tertawa? Kok bingung? Masih loading. Tepuk 1, 2, 3 gimana? Tepuk 1, 2, 3. Gitu. Coba ya. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk tangan buat kita semua. Sudah hidup ya Bapak Ibu. Dan kami juga sudah hidup. Ya ini tadi sudah saya perkenalkan lagi ya pengajar praktik dari saya CGB Angkatan 7 ini ada Ibu Binti Wasiatul Ilmi. Sebelumnya saya ingin membacakan sebuah puisi. Bapak Ibu mohon izin deh. Jangan ketawa dulu, nanti saya ikut ketawa. Ini puisinya judulnya Aku Melihat Indonesia dari karya Bung Karno atau Bapak I.R. Soekarno. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai liar, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai melihat itu. Aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan,
mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur Balarang, bukan lagi pangkur Balarang yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Ini lanjutannya ya. Tadi tidak terang. Ya. Itu tadi puisi dari Bung Karno atau Bapak I.R. Soekarno, Presiden pertama Republik kita tercinta Republik Indonesia. Judulnya Aku Melihat Indonesia. Apa kira-kira yang tergambar, yang tersirat atau yang tersurat dari puisi yang sudah saya tampilkan tadi? Kira-kira maksud dari puisi itu apa sih Bapak Ibu? Kita sama-sama berdiskusi ya. Kita cari maksudnya dari puisi tadi. Maksudnya apa? Kok kira-kira kenapa ya kok dimunculkan ini sama Bu Pipin? Oh kira-kira ini seperti itu. Monggo dari panjenengan. Kalau kira-kira masih kesulitan mungkin setelah tadi saya membaca sekilas puisinya apa mendengarkan sekilas saya merasakan ini Bu, begitu. Boleh, monggo silakan. Bu Lia, Bu Sita, Bu Suci, Bu Ari, Pak Dedi, mungkin Bapak dan juga Bu Wasit. Tidak ada yang salah aja, betul. Tidak ada yang salah, terus apa saja betul semua ini nanti. Iya. Monggo. Keragaman budaya dan keragaman budaya Indonesia. Keragaman budaya aja boleh. Ini ada pantai, ada sawah-sawah, ada gunung-gunung, macam-macam disebutkan oleh beliaunya yang membuat atau mencipta puisi ini, ada Gunung Merapi. Betul sekali yang disampaikan Bu Sita. Ada keragaman di dalam puisi ini. Ada bermacam-macam, beragam. Maksudnya mungkin Sumber daya kebinekaan yang ada ini. Ya, sumber daya boleh Bu. Di sini ada sumber daya yang bermacam-macam juga. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain. Pak Dedi. Dari keberagaman olahraga tadi. Terima kasih. Dari sekilas puisi yang saya dengar tadi, ternyata dari beberapa keragaman, entah itu dari lagu daerah, kemudian dan apapun tadi, akhirnya memperkuat menjadi satu, untuk bahasa Indonesia tadi.
Semua ke Indonesia. Iya, semua mengujinya ke Indonesia. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, terima kasih semua yang disampaikan. Sekarang saya luar biasa istimewa betul semua yang sampaikan Mbak Dede juga. Ternyata dari bermacam-macam itu semua mengarah ke Indonesia. Nanti kembali ke Bhinneka Tunggal Ika mungkin seperti itu ya Pak. Saya tandaskan. Oke. Kita lanjutkan gitu Bapak Ibu. Jadi tujuan dari kegiatan kita kali ini diskusi penyelarasan visi, yaitu ada yang pertama, yaitu melalui diskusi kita kali ini peserta Bapak Ibu guru di sini dapat mengevaluasi kesesuaian visi sekolah kita ini. Visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada siswa. Jadi nanti saya singgung sedikit tentang tujuan pendidikan dalam Merdeka Belajar ini nanti berpusat pada siswa. Kemudian yang kedua yaitu melalui diskusi peserta dapat menilai dengan baik kesesuaian visi dengan impian seperti yang sudah disampaikan oleh beliaunya Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Mujiono. Tadi sudah disampaikan apakah visi sekolah kita ini sudah sesuai dengan impian dan cita-cita kita untuk murid kita dan juga cita-cita dari murid-murid kita. Kemudian yang terakhir yaitu melalui diskusi para peserta dapat memutuskan program mana yang cukup mendukung pengembangan diri siswa dalam segala aspek. Ini ada sebuah video Bapak Ibu, silahkan nanti pertanyaannya kita bahas bersama. Pelajaran apa yang Bapak Ibu bisa ambil dari video ini? Ada manusia kecil yang tiba-tiba muncul. Tadi dia mau menerbangkan pesawat mainannya, terus ada ini. Ini sama-sama ketakutan lagi. Terus mereka bekerja sama akhirnya. Ini kan terpecah dari kawangannya tadi ya. Karena mungkin pesawatnya rusak, terus dibantu ini. Ternyata tetap rusak juga protol. Coba lagi ya, pakai pesawatnya yang tadi pertama dibikin. Ternyata nggak berhasil juga. Ya, semakin jauh itu kawangan dari manusia kecil ini.
masih memikirkan cara tampil sedih. Usahakan pakai cara lain, apakah bisa ya? Sepertinya bisa. Ternyata bisa. Pakai cara ini kertas yang tadi desainnya yang pertama. Dan ini dia dapat tugas, ternyata di tasnya itu membawa bintang-bintang itu ternyata tugasnya manusia kecil ini. Jadi ini tidak hilang, oh ternyata seperti itu. Yang tadinya dia kaget, oh ada manusia kecil ngapain, ternyata ini. Selesai. Mungkin sudah tergambar di kira-kira apa pelajaran yang bisa Bapak Ibu ambil dari video ini. Monggo silakan Bapak Ibu, dari video tadi kira-kira apa ya pelajarannya, apa yang dapat kita ambil? Kayaknya Mbak Didi juga pengen ngomong ini langsung aja. Oh iya, beliau dulu. Monggo. Saling menolong dan bekerja sama. Saling menolong dan bekerja sama. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk beliau. Mungkin ada lagi Pak Didi menambahkan Bu Ari. Monggo Bu Ari. Gantinya aja Bu. Cek. Terima kasih. Ya. Capai cita-cita bukan suatu perjalanan atau suatu usaha. Usaha itu bisa kita dapat dari orang lain, itu suatu hal yang sangat kecil, karena Dari orang lain pun kita bisa meraih sesuatu yang sangat besar. jadi usahanya jangan kita hanya sendiri, ternyata dari orang lain pun kita juga dapat mewujudkan cita-cita kita gitu ya Bu. Luar biasa. Lanjut Pak Didi. Mungkin menambahkan. Yang dapat saya tambahkan ini agak sedikit beda. Mungkin kita lihat dari awal tadi ada dua makhluk, yang satunya kecil, yang satunya besar, normal. Nah, ternyata dari makhluk yang kecil tadi yang sebenarnya kita lihat sesuatu yang paling sederhana, setelah dia naik ke atas bisa menimbulkan sesuatu yang sangat luar biasa. Terima kasih. Mungkin kita bisa ibaratkan manusia kecil tadi adalah apa Bapak Ibu?
murid-murid kita sendiri. Jadi seperti itu ya. Jadi saya nggak usah terlalu banyak. Bapak Ibu mungkin lebih berpengalaman dari saya kalau soal mendidik. Semuanya sudah betul ya Bapak Ibu. Jadi yang disampaikan beliau, Bu Ari dan Pak Dedi sudah tergambar jelas bahwa pelajaran yang kita ambil tadi adalah yang sudah disampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas pendapatnya. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu tentang visi menurut pendapat Anda. Mungkin dari kita sendiri, saya pribadi selama berada di SD Tempel ini kurang begitu memahami sebenarnya visi itu apa. Tapi setelah saya mengikuti kegiatan dalam pendidikan guru penggerak ini, saya semakin tahu ternyata visi itu adalah sebuah cita-cita dari murid kita untuk SD kita ini. Nah, nanti saya mohon pendapat dari Bapak Ibu, kira-kira visi menurut pendapat panjenengan semua ini apa? Kalau saya sebelumnya juga nggak tahu apa itu visi. Cuma visi itu ada ditempel di kantor, ya cuma sekedar tempelan kata kalimat itu. Tapi terus bagaimana kelanjutannya itu saya nggak paham sama sekali. Itu apa, kenapa dibuat, saya juga nggak tahu waktu itu ya. Jadi nanti kita bahas bersama supaya kita sebagai seorang pendidik tahu dan ngerti sebenarnya tugas kita itu untuk apa, tujuan kita itu untuk apa di sini. Karena ada visi ini nanti kita bisa paham bersama. Bapak Ibu, harapan saya seperti itu. Monggo yang baru datang. Visi, ya ada apa Bu? Tadi masih ada kerepotan. Tadi mungkin Bu Irma bisa memberi pendapat. Oh, visi seperti ini Bu Vivi menurut saya. Nanti Bu Sita juga gitu. Visi aku ini. Monggo Bu. Terima kasih atas waktunya Bu Vivi. Untuk saya sendiri, kalau menurut saya adalah visi, menurut pendapat saya adalah pandangan kita ke depan, bisa mungkin itu 1, 2, atau 3, mungkin bisa lebih beberapa tahun ke depan. Yang tentunya itu membangun yang lebih positif, membangun sifatnya positif ke depan. Ini itu saja Bu Vivi. Terima kasih untuk waktunya. Kalau menurut saya visi misi dari SDN Tempel Wetan agar anak-anak didik kita menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kreatif untuk memajukan SD Tempel menjadi lebih baik lagi. Lanjut Bu ya. Visi itu apa Bu ya? Menurut saya visi adalah suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian dan cita-cita, nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi untuk kebaikan lembaga tersebut ke depannya. Terima kasih. Bagian. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Menurut saya visi itu tujuan yang ingin kita capai. Misalnya kita ingin anak-anak itu mewujudkan cita-cita yang diraih. Nah, kita sebagai guru harus mendorong siswanya itu untuk mencapai tujuan yang anak-anak inginkan. Saya visi tujuan di mana sebuah lembaga atau sekolah untuk mencapai hal yang dibutuhkan sama siswa maupun sama pendidik agar mencapai sesuatu yang bernilai seperti itu.
jawabannya sudah disampaikan semua. Juga yang terakhir barusan itu gitu aja ya. Yang kita di sini tujuan atau target yang ingin dicapai oleh suatu lembaga. Jadi terima kasih Bapak Ibu semua. Ternyata sudah pinter-pinter ini Bapak Ibu. Jadi visi memang benar itu tujuan atau cita-cita yang ingin kita capai. Jadi secara nggak langsung sebenarnya kita sudah melaksanakan setiap hari itu Bapak Ibu ya. Visi ini ternyata sudah kita laksanakan setiap hari. Contohnya apa? Bias ngajar itu loh. Kan pengen kita mesti anak-anak didik kita ini bagaimana? Pintar, ngerti seperti itu ya. Itu sudah termasuk. Jadi kegiatan kita setiap hari itu sudah masuk. Kita sudah melaksanakan visi SD kita. Bapak Ibu sudah ya hafal ya visi dari SD kita. Ada dilewati loh setiap hari. Sudah melaksanakan Iya. Sampai sudah dilaksanakan setiap hari sampai lupa kata Iya. Bapak Ibu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI visi itu yang pertama yaitu kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Yang kedua pandangan atau wawasan ke depan. Yang ketiga kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Dan yang terakhir adalah apa yang tampak dalam khayalan. Tampak dalam khayalan. Jadi kembali ke cita-cita itu ya. Yang kelima yaitu penglihatan dan pengamatan. Itu menurut KBBI. Kemudian ini ada lagi pendapat yaitu visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Jadi bayangan, angan-angan, representasi khayalan kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan ini dapat membantu kita sebagai pendidik untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya dalam mengupayakannya, dalam mewujudkannya. Jadi penggambaran visi, kalau nanti visi kita ini jelas, ini kalau jelas nanti kita kerjanya juga ringan. Jadi dapat membantu kita dalam merencanakan kemudian mewujudkannya. Seperti itu. Kemudian apa yang penting, apa pentingnya visi dalam membawakan perubahan. Jadi sejauh mana visi nanti bisa membuat, mewujudkan, menampakkan adanya perubahan. Seberapa penting, apa pentingnya visi? Di sini ada kalimat yang dicetuskan oleh Bandura dan Einstein. Yang pertama dari Bandura ini adalah visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan, hampir mirip yang tadi saya sampaikan yang pertama. Kedua dari Einstein ini adalah tanda kecerdasan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan tetapi imajinasi. Saya ulangi ya, tanda kecerdasan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan tetapi imajinasi. Imajinasi ini lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi mencangkup seluruh dunia, menstimulus kemajuan dan melahirkan evolusi. Jadi malah lebih penting imajinasi ini menurut Einstein. Bukan pengetahuannya, tapi imajinasinya yang penting. Ya. Itu pakar yang mencetuskan seperti itu. Kekuatan visi, jadi pentingnya visi tadi yaitu visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat yang pertama menyemangati.
Kalau nggak ada semangatnya, nanti kita nggak bisa melangkah lebih jauh. Stuck di situ, mandek di situ. Kalau nggak ada semangatnya, yang pertama itu harus bersifat menyemangati, kemudian menguatkan, kemudian menggerakkan hati, dan berkolaborasi. Ini penting juga, sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Jadi nggak sendirian ya, jadi bareng-bareng. Jadi contoh kegiatan kita kali ini, kita bareng-bareng menyelaraskan visi, itu juga dengan tujuan ini, supaya nanti kita dapat melangkah lebih jauh dan lebih maju. Nah, kemudian kekuatan kata. Visi kan digambarkan dengan kalimat atau kata-kata ya dalam teks. Kemampuan eksploitasi makna melalui kata dan cerita adalah suatu kualitas yang penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin pembelajaran. Makna tersebutlah yang akan menggerakkan hati, pikiran, jiwa seseorang. Jadi sangat penting ya kekuatan kata itu, supaya dapat menggerakkan hati, pikiran, jiwa kita sebagai seorang pendidik, juga nanti diteruskan pada anak-anak didik kita. Bapak Ibu, visi yang baik. Jadi setelah saya mengikuti program guru penggerak, di sini saya banyak mendapat ilmu. Yang pertama tentang paradigma pembelajaran baru, yang kaitannya tentang posisi kita, pembelajaran yang kita bawakan itu yang baik adalah berpusat pada siswa atau murid. Kalau pembelajaran masa lampau zaman dulu waktu saya masih kecil, itu biasanya menggunakan pembelajaran yang berpusat pada guru. Semua yang pegang kendali adalah guru. Namun lambat laun ini berubah menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini pelajaran juga yang sudah saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru itu seharusnya dalam pembelajaran itu kita dituntut untuk menuntun siswa, bukan lagi menuntut. Jadi tidak diperbolehkan menuntut ya, tapi menuntun, hanya mendampingi anak-anak. Karena ini berpusat pada siswa. Jadi siswanya yang kita arahkan saja, hanya menuntun saja. Nah, dalam pembelajaran menurut filosofi Ki Hajar Dewantara ini juga nanti muaranya yaitu tentang profil pelajar Pancasila yang nanti juga akan saya singgung. Kembali ke visi yang baik, yaitu yang pertama menyatakan cita-cita. Seperti yang tadi sudah disampaikan ya, yang pertama menyatakan cita-cita atau keinginan di masa depan atau masa mendatang. Nah, visi ini harus singkat, jelas, dan juga berfokus. Kembali fokusnya pada siswa. Kemudian yang terakhir yaitu realistis dan sesuai. Jadi benar ini cita-cita angan-angan, tapi harus realistis. Jadi harus masuk akal. Jangan angan-angan yang nggak jelas, nggak masuk akal seperti itu, nggak mungkin bisa dicapai. Jadi realistis harus bisa dicapai, harus bisa diusahakan untuk dicapai gitu. Kalau belum bisa, harus realistis dan sesuai dengan kompetensi. Nah, ini untuk poin-poin dalam menyusun visi. Tadi sudah penjelasan tentang visi yang baik. Kita lanjutkan poinnya dalam menyusun visi. Beberapa yang penting yang dapat dimunculkan dalam sebuah visi yang baik adalah ada dari segi keagamaan. Itu yang penting. Ada segi keagamaan, ada segi dari siswanya sendiri, mandiri, percaya diri, mungkin nanti bisa ditambahkan ya Bapak Ibu. Ini pandangan saya aja ini. Kemudian ada kreatif dan inovatif, juga yang terakhir berkarakter. Nah, ini yang nanti mengerucut berfokus pada profil pelajar Pancasila. Ini ada 6 dimensi. Nah ya, kemarin saya sudah menunjukkannya ini. Profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi yang Bapak Ibu mungkin sudah
pernah mendengar, sudah pernah mendengar nih profil pelajar Pancasila. Ya, nanti kalau kita masuk di kurikulum Merdeka, kita gunakan ini setiap hari nanti. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini pemahaman selanjutnya yaitu akhlak beragama, kemudian akhlak pribadinya sendiri, murid-murid sendiri, terus kemudian akhlak kepada manusia. Jadi tidak hanya kepada Tuhan saja, pada pribadinya sendiri, kepada manusia, juga kepada alam, sesuai kodrat alam, dan juga pada negaranya, akhlak bernegara. Kemudian ada berkebinekaan global, ini mengenal dan menghargai budaya. Kemudian komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial. Kemudian untuk bergotong royong, ini jelas ya, berkolaborasi, bersama-sama bergotong royong, saling peduli. Dan yang keempat ada kreatif. Kreatif ini mampu menghasilkan gagasan yang orisinal, asli, menghasilkan karya dan tindakan yang ori atau asli, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Itu yang menggambarkan dimensi kreatif. Kemudian yang menggambarkan dimensi bernalar kritis, itu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Kaitannya dengan bernalar kritis. Kemudian mandiri, ini memahami dirinya sendiri dan situasi, juga regulasi diri. Itu yang 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Tadi saya sudah singgung apakah Bapak Ibu hafal dan ngerti dari visi sekolah kita. Ini dia visi dari SD Bilantowetan Kecamatan Moceret, yaitu beriman, berprestasi, berbudaya dan terampil. Luar biasa ini kalimatnya ya. Ini sudah mencerminkan cita-cita dari SD kita bersama. Sudah muncul kalimat dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Beriman sudah ada, berprestasi, berbudaya, yang tadi berkebinekaan global itu juga masuk, terampil juga masuk ke mandiri. Oke, nah tugas kita kali ini adalah bagaimana kita mungkin dapat memperbaiki visi supaya visi dari SD kita ini yang jelas menjadi lebih baik lagi. Ini sudah baik, sudah bagus, tapi kita sesuaikan dengan kondisi saat ini, sesuai dari perkembangan yang ada, dari Merdeka Belajar, dari yang berpusat pada siswa. Apakah ada yang perlu diperbaiki dari visi ini? Nanti kita bahas bersama-sama. Nah ini pertanyaannya Bapak Ibu, apakah dari visi yang tadi sudah saya baca, yaitu apa tadi? Beriman, berprestasi, berbudaya dan terampil ini, apakah sudah menggambarkan impian dan cita-cita yang ingin dicapai dari murid? Sudah atau belum? Kita refleksikan bersama dari masing-masing kita. Kemudian apakah sudah ada pembeda antara murid di sekolah kita ini dengan murid di sekolah lain? Ada pembedanya enggak murid kita ini dengan murid SD lain? Atau jangan-jangan sama aja, enggak ada bedanya? Nah ini yang menjadi pemikiran kita bersama. Apa yang menjadi pembeda yang nanti dapat kita munculkan di visi kita. Seperti itu tujuannya. Kira-kira sama mau modal atau beda ya? Nah ini tadi sudah saya jelaskan juga, pembelajaran paradigma baru dirancang dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, berdiferensiasi, artinya berbeda-beda ya, sesuai dengan kebutuhan dari tiap tahap perkembangan untuk mewujudkan
Merdeka Belajar sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi intinya nanti isi kita apakah sudah sesuai dengan kebutuhan siswa kita, sesuai tahap perkembangan mereka. Kemudian apakah juga sudah mewujudkan Merdeka Belajar, apakah juga sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Ini tadi sudah kita bersama-sama sekarang diskusikan ini Bapak Ibu. Di sini ada kalimat lengkap tentang cita-cita untuk murid kita. Ada 6 kalimat rumpah yang nanti saya bisa minta tolong Bapak Ibu untuk mengisi masing-masing Bapak Ibu mengisi kalimat rumpah yang pertama, bukan soal ya ini, kalimat rumpah yang pertama. Kalimat rumpah cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid-murid yang titik-titik-titik. Kita memimpikan murid yang bagaimana? Silahkan monggo ditulis saja. Kalau belum bisa langsung sambil pikir dulu. Sambil pikir. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Kita mau membentuk murid yang bagaimana? Sesuai yang sudah saya jelaskan tadi loh ya, yang realistis, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara berpusat pada siswa. Mungkin satu aja tidak apa-apa, nanti kita lengkapi bersama. Atau mungkin mau banyak dari apa-apa. Sudah? Di harapannya nanti kalau kita yang nyusun juga yang melaksanakan, yang mewujudkan kita. Harapannya nanti kalau kita susun bersama, kita selalu ingat, kita dapat mengimplementasikannya. Mungkin dapat dibantu Pak Dedi untuk yang pertama ini ditempel di sebelah kiri sendiri, nanti sampingnya. Di atas sendiri ya. Banyak nggak apa-apa, memang cita-citanya banyak. Saya pengen murid yang cerdas, yang berprestasi, nggak cuma cerdas berprestasi tapi maunya pakai model, pakai terus. Ya. Dapat dilayani meskipun mereka berbeda tapi pelayanan kita tetap sama. Jadi kita melayani anak-anak itu menyesuaikan juga dengan karakter anak-anak, bro. Kalau anak yang cepat ya kita ajak cepat, kalau anak yang lambat ya kita ajak lambat. Kita menyesuaikan itu karena kembali lagi berfokus pada siswa. Makanya ada pembelajaran berdiferensiasi itu. Ini penting loh ya, nanti kita rumuskan jadi sebuah visi dari kalimat tentang ini. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Kita percaya bahwa murid adalah apa? Murid adalah
sudah langsung bisa ditempel. Kita percaya bahwa murid adalah manusia yang mempunyai potensi masing-masing. Murid adalah murid itu saya tambahkan murid adalah bukan kertas kosong ya Bapak Ibu. Jadi pemahaman kita tentang tabula rasa ya serta didik kita ini bukan kertas kosong yang dapat kita tulisi seenak kita, bukan. Tapi kita ibaratkan kita sebagai seorang pendidik itu adalah sebagai seorang petani. Nah, murid itu benih-benihnya. Ya, nah benih-benih itu dapat tumbuh dan berkembang menghasilkan buah, dapat berbunga dan menghasilkan buah kalau petaninya merawat, menyirami, memberi pupuk seperti itu. Jadi bukan lagi kertas kosong yang tidak dapat kita tulisi, dapat kita bentuk, dapat kita gambari, bukan. Iya itu tadi. Berarti pemahaman tabula rasa itu sudah. Tabula rasa sudah dihapus. Iya. Karena anak-anak punya sendiri potensi yang dapat mereka kembangkan sendiri. Kita hanya menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Bisa dibagi apa yang utama di sekolah kita ini, yang menjadi fokus utama di sekolah kita ini apa? Yang utamakan apa sekolah kita? Mengutamakan misalkan pendidikan karakter yang paling utama. Jadi anak-anaknya saling menghormati antar teman dan juga guru dan juga orang tuanya di rumah, mungkin seperti itu. Monggo silakan. Apa di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan? Wah, menurut guru nanti gak berfokus pada siswa aja deh, berfokus pada peraturan yang dibuat guru. Harus berfokus pada siswa nih. Kita lanjutkan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa jadi tadi impian kita, murid kita seperti ini. Terus kira-kira murid kita ini sadar seperti apa kesadaran murid kita? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Ya, nanti kita lihat bersama. Anggap itu Bu, itu soal murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Bahwa belajar itu yang paling penting. Ya, betul semua ini. Bisa mandiri. Iya, luar biasa jawabannya. Gak apa-apa, cita-cita itu bebas loh. Sama kayak waktu kita kecil dulu kan ditanyai apa cita-citamu, pengen jadi dokter, pengen jadi pilot, akhirnya jadi guru ya Firma. Gurunya pakai pulpen itu apa? Gurunya pakai pulpen tapi pilot. Jadi bukan jadi pilotnya, tapi jadi guru yang pakai pulpen pilot. Bebas jadi cita-cita itu. Apa susahnya? Nggak ada salahnya loh ini. Pertanyaannya, apa cita-cita kita? Apa cita-cita untuk murid kita? Bos.
Ya kurang dua lagi ya. Ini yang kelima, kita warga di lingkungan sekolah ini yakin untuk bisa dijawab sendiri sama Musita langsung. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Yakin untuk melakukan apa? Melakukan apa? Dan kita yakini apa? Agak emas mepet sudah dengan jalan raya, kalau maju lagi nggak ada stand. Terakhir sudah sampun Mbak Didi. Masih dari Wirawati yang masih proses. Panjang sekali. Pasca bisa lebih. Terakhir ini Jin, Bapak Ibu yang sudah bisa lanjut. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan Bapak Ibu guru yang lain, warga di sekolah kita ini paham bahwa titik. Kembali lagi jawabannya mesti dari awal, mesti beruntut. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siap pendidik harus memahami konteks sebagai pendidik harus nanti mungkin bisa perwakilan dari Bapak Ibu untuk membacakan dan kita diskusikan bersama aja. Gak ada ini salah, semuanya betul. Biji 100 semua, biji pora 100 semua ini bijinya. Mungkin bisa perwakilan salah satu membaca jawabannya yang hafal tulisannya sendiri. Siapa ya? Kita di rumah. Ayo. Yang suaranya Ibu, kita lihat jawabannya dari kalimat umpam cita-cita untuk murid kita yang pertama. Jadi nanti dengan baca, terus jawabannya dengan yang mana? Dengan baca Bu. Monggo. Terima kasih Bu Bibi. Untuk pertanyaan yang pertama yakni kita memimpikan murid-murid yang ini dari jawaban dari teman-teman ya Bu. Yang pertama dari saya sendiri. Soalnya saya tulis saja. Unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, beriman, serta bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Jawaban yang lain dari teman-teman berkarakter dan berbudi pekerti, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, serta kreatif dan bernalar kritis,
Ini juga sama poinnya, berakhlak mulia dan kreatif. Yang keempat selanjutnya, memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa sesuai dengan kepribadian masing-masing. Murid-murid yang percaya diri. Itu saja. Lanjut ke kita percaya bahwa murid adalah untuk yang pertama cerdas dan mempunyai potensi masing-masing. Individu yang cerdas dan memiliki kelebihan masing-masing, bisa dan mandiri, aset bangsa. Selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah semua pintar atau pandai, calon pemimpin di masa mendatang yang berkarakter. Di sekolah kita mengutamakan untuk jawabannya dari teman-teman. Poin yang pertama, kepentingan siswa sesuai dengan minat serta kondisi ataupun karakter siswa. Siswa tetap menerima sebagai siswa. Pemimpin masa depan yang berkarakter. Karakter siswa, berakhlak dan berkepribadian yang baik. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang kreatif dan inovatif, perkembangan siswa dalam proses belajar. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar adalah kunci sebuah kesuksesan. Pendidikan itu sangat penting untuk masa depannya. Pendidikan untuk menggali potensi anak atau siswa. Dan yang keempat, mereka adalah calon generasi penerus bangsa, sehingga mereka harus diberikan akan pentingnya tanggung jawab atas hak dan kewajiban mereka, belajar menjadi diri sendiri untuk membentuk siswa yang terampil. Pertanyaan untuk poin selanjutnya adalah, kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan SD Negeri Tempel Wetan lebih maju, mampu mewujudkan visi sekolah, memajukan SD menjadi yang lebih maju, berpotensi dan berkarya, mewujudkan siswa-siswi yang berprestasi, maju serta memberikan sumbangasi yang konkret sebagai warga sekolah yang baik. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita mampu. Untuk penjelasannya kita mampu sebagai apa? Di sini tidak perlu saya jelaskan ya. Pendidikan itu sangat dibutuhkan dan perlu dikembangkan. Sebagai pendidik harus memahami karakter, bakat, minat siswa. Sebagai pendidikan harus memahami karakter siswa. Mungkin ini maksudnya sebagai pendidik. Sebagai pendidik harus memahami karakter siswa. Sebagai pendidik harus memahami karakter siswa. Poinnya sama ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita diskusikan bersama ya Bapak Ibu, dari cita-cita untuk murid kita. Jadi saya lihat di sini sudah bagus-bagus semua, jadi sudah betul semua ya, tidak ada yang salah Bapak Ibu. Dari yang kita impikan untuk murid-murid kita memimpikan murid-murid yang ada tadi unggul dalam prestasi, kemudian berkarakter, kemudian berakhlak mulia, ada yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia juga sudah jadi satu. Ini semua sudah terwujud juga dalam profil pelajar Pancasila. Jadi cita-citanya kita sudah mengerucut ke profil pelajar Pancasila dan juga percaya diri dan apa ini ya, memimpikan murid yang bersama. Jadi sudah bagus ya visi kita. Tadi kembali ke keagamaan sudah nampak di impian kita untuk murid-murid kita. Kita memimpikan murid-murid yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah juga sudah betul semua. Ada bisa dan mandiri, individu yang cerdas, memiliki kelebihan masing-masing luar biasa. Ini ada juga cerdas dan mempunyai prestasi masing-masing. Betul ya, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa murid-murid ini punya potensinya
kemampuannya masing-masing, kemampuan masing-masing. Nah, tugas kita hanya menuntun, jadi kita percaya bahwa murid-murid ini berbeda-beda, tapi punya kelebihan sendiri-sendiri. Di sekolah kita mengutamakan sudah cukup bagus semua ya di sini. Ada karakter yang kita utamakan, ada akhlaknya, ada juga perkembangan dalam proses belajar, itu juga utama ya. Kemudian murid sekolah kita sadar betul bahwa juga sudah benar, belajar itu sebuah kunci kesuksesan. Pendidikan itu untuk menggali potensi anak. Jadi semuanya sudah tercermin, sudah jelas. Tinggal kita menyusun kata-katanya aja. Dari visi yang sudah ada di SD kita, ini berimannya sudah ada di Bapak Ibu tadi, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia juga masuk di kata-kata yang beriman. Kemudian berprestasi juga disebutkan di sini yang sudah kita diskusikan bersama ini. Berbudaya masuk ke yang berkarakter tadi ya, ada tambahan berbudaya di sini. Terampil yang terakhir. Nah, ini tadi kemarin waktu saya mengikuti program guru penggerak di modul 1.3 dalam menyusun visi yang sudah tercetus dan tertulis. Ini saya ini pertanyaannya sebelumnya ya, apakah sudah berpihak pada murid visi kita ini, visi SD kita? Sudah berpihak pada murid kah? Sudah, berarti sudah bagus visi SD kita ini. Kemudian ini Bapak Ibu yang rumusan dari saya. Ini rumusan visi guru penggerak, mewujudkan siswa yang beriman. Saya mengambil dari visi yang ada di SD. Saya tambahi kalimatnya itu. Kalau tadi kan langsung beriman, ini saya tambahi mewujudkan siswa yang beriman, berprestasi, berkarakter, dan berbudaya. Kira-kira bagaimana? Nanti kalau misalkan ditambahi juga bagaimana? Mau dirubah, siswanya dirubah jadi generasi atau insan, monggo. Kalimatnya kita susun, berimannya di belakang, berlandaskan iman, begitu juga bisa monggo Bapak Ibu. Mungkin bisa ditambahkan beriman dan bertakwa. Boleh, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, nanti kita kira-kira bagaimana? Nanti kita edit dulu kalimatnya. Mewujudkan siswa yang beriman, bertakwa, dan berpuasa. Nanti kita diskusikan mewujudkan apa? Enaknya siswa atau kalimatnya kita ganti yang maksud saya tadi generasi. Satu aja Bu, hasil diskusi kita bersama. Mewujudkan hasil diskusi berarti satu persatu. Iya, aja. Sesuai dengan yang sudah dapat yang disampaikan ya. Mewujudkan siswa Kita ambil yang sama yang tadi berimannya. siswa Siswa yang beriman, dan bertakwa, beriman, dan bertakwa. Berprestasi boleh kita tampakkan juga sesuai visi yang sudah ada. Ya, kita tambahkan berkarakter ya. Nanti kan hanya berbudaya. mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berprestasi, tetap membuat berprestasi, berkarakter, dan berbudaya.
dan budaya sesuai dengan nilai Yang saya terlalu belajar. lalu cerdas aku. Apakah setuju semuanya? Setuju. Apa karena sudah capek akhirnya setuju aja? Setuju. Mungkin redaksinya aja Bu. Kayak berharap kan ditaruh di setelah bulannya Mas. Oh. Ada berharap sama dengan berakhlak mulia. Bagaimana Bu? Redaksinya aja ditaruh Ya, di coba depan. nanti kita ya. Ini saya tulis dulu aja. Muka semua yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. terus menurut bentuk berkarakter dulu baru berprestasi. Ya. Tapi sekarang dan budaya kita ubah jadi yang mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berprestasi. Gimana tadi? Gimana redaksinya di Prestasinya setelah berkarakter. Berkarakter begini, oke. Dari spasi. Mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, berprestasi dan berbudaya. Ya. Kalau yang C berarti yang kita ambil beriman, berprestasi, berbudaya, kita wujudkan juga di sini, kita tambahkan juga di sini ya. Cuma Ya. merubah cara kata. Sepakat nih Bapak Ibu? Sepakat. Kalau saya ya, saya pribadi pengennya ini siswanya diganti Irfan atau generasi seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa wujudnya. Generasi. Generasi aja. Oh ya. Ya, apa? Mewujudkan generasi. Biar lebih anu kok kata-katanya sih kalimatnya. Ya, ya. Nanti misinya kita turunkan dari visi ini di belakang aja ini. Ya. Kita hanya visi aja. Ya. Mewujudkan generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, berprestasi dan berbudaya. Berkarakter, berbudaya Serta budaya. serta dan ya. Ada yang bisa biasa. Serta. Iya. Dan bertakwa ia beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, karakter, berprestasi dan berbudaya. Masuk ke titik. Itu dua sih. Visi yang kita sepakati. Oh iya. Itu. Kurang bagus. Iya, terima kasih visi yang kita sepakati bersama Bapak Ibu di sini setelah kita berdiskusi yaitu mewujudkan generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, berprestasi serta berbudaya. Mungkin cukup Bu sih. Kegiatan diskusi kita dalam penyelarasan visi kali ini. Dari saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf ya Bapak Ibu. Mungkin menyita waktu Bapak Ibu yang seharusnya sudah beristirahat masih mendampingi saya di sini. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang berada di sini untuk mendukung kegiatan saya dalam program Guru Penggerak. Saya berharap kegiatan kali ini memberikan dampak yang besar bagi kemajuan SD kita bersama ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua gitu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus sekali lagi Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Mul, gitu. Tak uji, tak uji. Anak buah jenengan dalam diskusi sangat aktif sekali, semuanya berpendapat dan akhirnya mendapatkan sebuah kesepakatan yang luar biasa Bapak. Jadi diskusi yang kalau saya lihat dari penjenengan sudah menyampaikan aspirasinya seperti ini dan sudah mendapatkan kesepakatan seperti ini. Tinggal satu hal Bapak Ibu, jangan sampai visi yang sudah jenengan buat, sudah jenengan sepakati bersama itu hanya sebuah slogan. Nah, yang terpenting adalah itu merupakan sebuah kesepakatan bersama yang kita jadikan dasar untuk melangkah bersama-sama mewujudkan cita-cita impian bersama yang kita citakan, murid yang akan kita impikan bersama itu seperti yang jenengan sepakati ini. Semangat ya Bapak Ibu. Ya. Alhamdulillah sepakat. Ini luar biasa, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita impian Bapak Ibu sekalian terhadap murid-muridnya. Ya. Namun demikian, satu hal yang saya ingin sampaikan adalah bahwa semua yang menjadi dasar langkah-langkah penjenengan dalam membuat sebuah program, kegiatan dan sebagainya pasti semuanya akan kembali kepada siswa, aset yang dipunyai oleh lembaga, sumber daya yang dipunyai oleh lembaga. Maka visi antara satu lembaga dengan lembaga yang lain itu berbeda karena memang di sini semuanya mempunyai ciri khas yang tidak sama. Makanya oleh karena itu mari semua apa yang sudah jenengan sepakati bersama ini tentu sudah disesuaikan dengan apa yang menjadi sumber daya, aset dan apapun saja yang ada di kondisi sekolah SDN Tegal Wetan ini. Nah dari saya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian harus saling berkolaborasi mewujudkan tujuan bersama, yaitu tujuan mewujudkan generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, berprestasi serta berbudaya. Alhamdulillah mungkin itu dari saya Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah, tidak ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah acara telah berjalan dengan lancar. Ada acara yang terakhir yaitu doa yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Mujiono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk rasa syukur kepada Ustaz yang dapat kita akan mengusung ya, semoga kita nanti sampaikan dari bermacam apa yang sudah Bapak Ibu putuskan ini merupakan istilahnya wajib kita laksanakan utamanya. Untuk itu dapat kami ya, kami dan makin lama makin berprestasi ya, terutama untuk yang pertama ini berat sekali ya, membentuk generasi yang beriman dan bertakwa. Ini tugasnya guru agama ya, kembali tidak harapan kami ya, ada perubahan-perubahan hanya tidak berubah ya, hanya berubah surga yang tertulis sampai sekali ya. Untuk itulah muka-muka hasil usaha itu dapat ridho Allah SWT. Marilah kita berdoa menunjukkan rasa syukur kepada Allah SWT. Ridho Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya abini amali abi mayyida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka salamatan fi ibadatin fi jasad wa ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan ba'da maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma inna nas'aluka bil maghfirati min al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina jannata ma'al siapa ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Di sini saya pembawa acara. Apabila dalam memandu acara diskusi penyelarasan visi ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.